Yang ini kau dikasih aja nggak pakai ya? Pakai lah. Pakai kan, aku pakai tadi. Nggak mungkin lagi tidur ku pakai ini. Taruh situ. Pakai di sini tuh. Biar aku. Nanti kata orang kau nggak ada pakai jam itu. Jambil goreng-goreng kalian ya. Jambil lagi. Nah, sila. Biar aku taruh di lemari nanti hilang. Udah. Di sini. Masukin dalam air. Janganlah yang. Nanti rusak lo anjir. Enggak. Oke, ini kan jam tekan air ya. Nanti mati. Udahlah. Jam mahal bos. Berarti ini 1M. Ya jangan boleh sengaja. Direndam di air nggak apa-apa teman-teman. Kau buat cemas kau. Jalan. Jalan. Yang ini kau dikasih aman. Oh ini mungkin sindiran buat haters itu teman-teman dari Kak Mila, karena kan banyak yang berkeliaran argumen bahwasannya Aisar tuh hanya settingan ngasih jam ke Kak Mila seperti itu. Padahal kayaknya tadi malam itu sudah ada video klarifikasi dari Kak Mila ya teman-teman. Lah entahlah ini kok masih digoreng-goreng, ini kenapa ini yang namanya netizen ini. Wes repot. Dasar para nenek-nenek nggak tahu diri, bisanya cuma ngehujat dan ngeposting video-video yang bikin huru hara, yaitu mak-mak Facebook lari ke TikTok ya gini jadinya. Dasar haters yang suka menggoreng-goreng ini Bang Aleh, Mbak Mila. Wes intinya harus kuat-kuat mental teman-teman ngadepi haters seperti itu. Yuk ada apa lagi nih, next yuk. Yang ini kau dikasih aja nggak? Aku tidak mencintaimu. Kau berbohong. Aku tidak bohong. Kau tidak berbohong? Kalau begitu pandang mataku dan katakan, kamu jelek. Ini kelakuan siapa ini? Kelakuan siapa ini? Kok bisa pas gitu loh? Ini nemu bahan itu loh. Heran aku. Kok nemu aja bahan yang bikin kita ngakak itu loh, asupan-asupan sore ini. Yuk ada kelakuanmu anak ganteng. Ini sebetulnya bukan apa ya? Iya memang kelakuan Aisar, tapi digabung-gabungin oleh teman-teman jadi menimbulkan efek lucu teman-teman gitu. Nah ya Allah Kak bikin bengek, nah itu gak pernah gagal nyambung banget. Iya ini yang tak heran ini, kok bisa pas gitu loh nyambunginya ini. Wes idenya selalu muncul. Astagfirullah, fan aku bisa banget ngeditnya pas. Pasti pameran keduanya lagi ngeliat ini pasti pada kakak lah. Iya pasti. Nah dapatlah ini terbaik editor. Siapa ini yang ngedit ini? Ini akunnya Ayang Asih. Oh ya, jangan lupa di follow teman-teman akunnya Ayang Asih ini. Yuk go. Nah ini kenapa ini kok Kak Mila nangis ini? Aku malas jumpain. Hak Mila, kami juga merasakan ketulusan Aisar. Dia baik sama siapapun, bahkan dia hampir gak pernah nyindir siapapun. Ini kenapa ini? Aisar kalau nanti pulang ke tempat lain, jadi aku malas jumpa dia. Nanti sedihnya pas perpisahan pastinya. Aku nggak bisa lihat perpisahan. Ya kita harus melanjutkan hidup lah, dia dengan timnya masing-masing, aku dengan tim aku juga. Makanya kalian jahatin dia itu nggak boleh. Oh ini karena kalau dilihat dari keterangan Kak Mila barusan, dia itu nggak bisa ada perpisahan. Jadi mungkin karena Aisar kan sekarang nggak lagi di Medan teman-teman, kan sudah terbang ke Jakarta karena ada urusan bisnis
kayaknya bau-bau bakalan ada gebrakan dengan salah satu brand ya teman-teman gitu. Apa lupa aku brandnya ya. Yuk go. Mahal tuh jamnya, kau kira kalau tak aku 1 hari jam sama aku, kalau tak aku tengah malam, balikin aja nih, nggak usah lah ngapain kayak gini. Makanya aku balikin sama dia, aku bilang sama dia yang lain aja bang, kalau mau ngasih yang lain aja. Aku sama Aisar tuh manggil abang, walaupun Tuhan aku daripada dia, karena dari awal aku nama dia manggil abang. Tapi itu rezeki Mumil, ya Allah, rezeki itu bukan dengan harta sayang. Dia mau berteman sama kami itu rezeki sama aku. Dia lagi naik itu sekarang, masih mau berteman sama aku itu, yang orang biasa kayak gini, udah rezeki sama aku. Senang aku, kenapa aku senang? Di Medan, dia konten kreator di Medan, cuman kami lah yang dicari dia. Sumpah. Asal mau ke Medan, waktu aku di Bali nih, ini cerita ya. Waktu aku di Bali nih, Mila, bang, di chatnya aku, apa bang? Lama lagi tak di Bali, saya mau kurban nih, bang. Saya mau ke Medan. Bang. Oke, langsung pulang kami dari Bali tuh, dia ke Medan. Kami chatnya pas dia mau ke Medan aja, tapi pas dia di Jakarta, dia di Surabaya, dia di mana, kami jarang chattingan. Karena pasti dia sibuk. Kena beb, dia ada kesibukan, ya. Jadi buat kalian yang misalnya kami di Jakarta sama satu kota atau di Surabaya satu kota kayak itu, ya kenapa kak nggak jumpa Aisar? Kenapa kak nggak ada jumpa Aisar di Jakarta? Kasih jumpa Aisar kan? Itu kami jumpa lo cinta, tapi kita nggak videoin, cuman jumpa nongkrong, habis itu dia kesana, kita ada kesibukan juga, dia juga ada kesibukan. Aku tuh jarang kalau misalnya lagi sama Aisar nih, misalnya hari ini kan, misalnya jarang aku video-video kayak gini, jarang. Karena capek juga lah dia dengan kamera. Mahal tuh jamnya, kau kira? Rezeki itu bukan dengan harta. Dia masih mau berteman sama kami aja udah rezeki. Mila, ungkapan dari Kak Mila. Mungkin video nangisnya Kak Mila tadi ada sangkut pautnya lagi nih teman-teman. Kalau dilihat dari video ini ada gambar masalah jam. Kayaknya ada sangkut pautnya dengan masalah jam masih. Jadi ini penjelasan Kak Mila mengenai kebaikan dari Bang Aisar. Karena bagaimanapun Aisar tuh selalu bikin Kak Mila ini nangis gitu, nangis terharu. Apalagi dengan kalau lihat Bang Aleh sama Aisar tuh, wes kayak kucing sama tikus gitu loh, tapi yang berdamai gitu. Karena kan digoreng-goreng sama temen-temen netizen, haters, masalah jam itu larinya itu bukan ke Aisar saja teman-teman, larinya itu ke Kak Mila dan Bang Aleh. Pastinya haters itu nge-tag dan juga men-DM gini-gini, pastinya begitu teman-teman. Makanya Kak Mila sampai nangis bahwasanya kok ada teman-teman yang ngomong itu Aisar itu hanya gimmick sama Kak Mila, itu ngasih jamnya itu cuma pura-pura settingan seperti itu teman-teman. Makanya dengan kebaikan Aisar seperti itu Kak Mila sampai nangis. Kok bisa-bisanya teman-teman itu menggiring opini ke arah sana gitu loh, padahal dia baik banget gitu loh. Sekarang Aisar ngasih jam itu harganya hampir 1 M loh teman-teman. Karena yang namanya persaudaraan, teman baik itu nggak bisa uang ini nggak bisa dijadikan tolak ukur teman-teman. Sekarang pun kalau misalkan ya, kan kemarin rencananya mau dibalikin sama Kak Mila. Misalkan Kak Mila punya ham seharga 1 M, tapi Aisar nggak ada, itu kan percuma saja gitu loh. Jadi menurut pandangan Kak Mila itu yang penting dia itu masih berteman baik dengan Aisar gitu. Intinya ada silaturahmi terus menerus, itu adalah suatu rezeki teman-teman, bukan karena dia udah dikasih jam ataupun apa barang-barang mewah lainnya. Karena mulai dulu juga Aisar tuh sering bantu Kak Mila teman-teman gitu. Masya Allah, ini baru orang baik, bukan rakus kayak sambal. Oh iya paham aku, paham. Keren Kak Mila pemikirannya. Mungkin maksud Kak Mila belum tentu kalau orang lagi yang lain lagi naik-naiknya masih mau temenan sama Mila sama Aleh, tapi Aisar tetap mau berteman sama Mila sama Aleh.
Tapi aku yakin Aisar bukan tipe orang yang kacang lupa kulit. Dia tipenya kalau ada orang baik sama dia, menghargai dia akan lebih baik sama orang itu. Aku juga yakin pertemanan Mila, Aleh, Aisar ini sama-sama tulus satu sama lain. Bukan karena salah satu yang ada yang manfaatin, tapi karena sama-sama tulus kayak keluarga. Ya aku ngelihatnya itu seperti itu teman-teman. Kalau sudah dilihat waktu Aleh ketemu sama Aisar, itu udah beda teman-teman. Ya itu tadi yang aku bilang, kayak kucing sama tikus ketika berdamai seperti itu. Tapi bener loh, aku kalau mau barang mahal malah kepikiran pakai gelang, aku jatuh mending pakai jam tangan. Iya, ini bukan masalah apa kalau nggak tahu apa, tapi ini jam harga hampir 1M loh teman-teman. Aku kalau dikasih misalkan harga 1M, seperti ini, jam ini kayak gimana yo, aduh, mau pamer ya nggak bisa, ini pemberian Aisar, mau dijual ya gimana, ya masa jam harga hampir 1M mau dijual pemberian dari Aisar, kan nggak mungkin, kan nggak mungkin. Udah orang rela ngasih malah dijual, meskipun itu hak milik kita, kan seperti itu teman-teman. Masa sih udah rela ngasih jam malah dijual, kan nggak mungkin. Kalau orang yang berpikiran waras loh. Oke, next. Ada yang jualan gorengan nih, murah ke mahal. Apa ini? Kok ada tulisan nih, ada captionnya. Ah, kamu ternyata just konten ya. Aku tahu arahnya kemana. Padahal fanmu sudah memujamu tinggi, bintang di langit, tapi ternyata jam tangan yang dikasih ke Mila hanyalah apa ini? Hanyalah apa ini teman-teman? Pantas aja matamu terus ke kamera. Hahaha. Oh iya. Langsung ngetek Aisar. Kamu Aisar kan emang konten kreator, jadi semua yang kamu berikan itu pada siapapun dan bentuk apapun semuanya hanyalah kebutuhan konten. Boleh tahu selamat berlibur dengan donatur baru di Bali. Oh, jadi ini teman-teman, kemungkinan besar ini yang bikin Kak Mila nangis itu loh tadi waktu live. Karena dia menggiring opini sampai segitunya loh, sampai malah sebut-sebut donatur baru di Bali. Kalau donatur baru di Bali bukan donatur sih Kak. Aku tahu biasanya ketika Aisar live itu ada orang yang gift memang dari Bali. Tapi kalau bisa dikatakan donatur dari Bali, kan seorang donatur itu adalah orang yang selalu punya uang yang ngasih gitu loh teman-teman. Kok gimana maksudnya toh ini? Loh, siapa nih? Daun sudah hilang, muncullah di Nona Aerok. Ini kan gak settingan ya teman-teman, ini komentarnya ini. Sudah kuduga. Aku paham maksudnya ini, aku paham ini sambal anggun ini. Aku paham arahnya kemana. Sudah kuduga. Berarti dia tetap memantau teman-teman. Berarti mulai kemarin-kemarin ini permasalahan sudah reda, sudah gak ada yang mau bahas. Kita sudah mendiamkan, ternyata beliau ini masih panas tanpa sampai dia komen seperti itu, sudah kuduga. Meskipun kata-kata 3 kata ini sudah kuduga, tapi arahnya itu gak enak di hati teman-teman. Karena dia menyinggung masalah jam itu memang benar-benar settingan. Yang sekarang ini kan ramai digoreng toh sama teman-teman itu, bahwasanya kontennya itu hanya just konten, buat konten, kebutuhan konten. Nah disitulah Anggun kembali muncul, sudah kuduga. Seperti itu, seperti menyudutkan pihak Aisar gitu teman-teman. Berarti masih panas ini
sambel ini. Ini karena iri atau gimana aku kurang Aisar dan Kak Mila lagi ngasih makan umpan ikan kelaparan. Nah, betul teman-teman, Anggun kepancing sekarang karena video itu kemarin apa memang untuk memancing ya teman-teman. Kak, saya pikir cerdas juga Kak Mila. Tiba-tiba jam tangannya itu yang udah dikasih ke Kak Mila ada di tangannya Aisar. Nah, itu akan menimbulkan spekulasi dari haters untuk meneliti. Nah, ternyata settingan kan gitu. Nah, tapi klarifikasi dari Aisar itu di akhir seperti itu. Jadi setelah digoreng-goreng sama netizen, nah kepancinglah Anggun ini gitu. Nah, terus klarifikasinya keluar dari Kak Mila. Nah, gitu teman-teman. Ini komentarnya ini ada di kolom komentarnya siapa, nanti tak cari ini. Abang kita kalau jual gorengan cepat laku. Nah, betul. Next yuk. Alhamdulillah for everything. Alhamdulillah. Always. We know boss. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini toh meetingnya tadi ya teman-teman. Tadi iya. Ini teman-teman meetingnya. Wah, Aisar pakai baju anu ini, baju sakral ini. Motif ular ini. Motif ular. Oh iya, Vestologi. Baru pertama pakai Vestologi, barangnya baru datang kemarin, tiba-tiba banget Aisar bareng Vestologi, jadi makin semangat ini kebetulan yang yes, mantap. Oke, semoga sukses selalu. Oke teman-teman, reaksinya cukup segitu dulu ya, karena sudah kita mendapatkan informasi seputar Aisar kali terbaru seperti itu, dengan haters yang sudah menyerang kemudian kepancing, salah satunya juga dari sambel Anggun seperti itu. Nanti kita akan up lagi mengenai video-video terbaru seputar Aisar kali teman-teman, karena ini aku udah hampir maghrib teman-teman. Aku kalau keterusan nanti nggak enak, udah maghrib teman-teman. Oke, kurang lebihnya jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Salam intinya buat teman-teman, jangan lupa tinggalkan kolom komentar dan juga silakan klik tombol subscribe karena akan ada banyak video-video terbaru teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.